Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Berkemajuan. Selamat datang di podcast Sudut Pandang BEM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tema isu hukum dalam sudut pandang agama. Nah, untuk topik kali ini yaitu perlindungan hak asasi manusia terhadap penghayat kepercayaan. Dengan narasumber telah bersama kita Ibu Dr. Iin Karita Sakarina, SH, MA. Apa kabar Ibu? Kabar baik, Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin buat teman-teman pendengar bahwa Ibu Dr. Iin ini adalah seorang akademisi dan ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Langsung saja Ibu, mungkin kita melihat di kenyataan bahwa di Indonesia banyak aliran-aliran kepercayaan yang berkembang. Dari aliran-aliran yang berkembang, ada satu aliran kepercayaan yang melayangkan aduan kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu kepercayaan Marapu, di mana setelah adanya aduan tersebut, maka penghayat kepercayaan di mana sebelumnya tidak diakui secara konstitusional, berubah sifatnya menjadi diakui secara konstitusional. Hal ini dapat dilihat di surat putusan MK nomor 97 garing PPU nomor 14 angka Romawi garing 2016. Mungkin pertanyaan pertamanya Ibu, mungkin hal yang mendasar, bagaimana menurut Ibu tentang beragamnya kepercayaan yang berkembang di Indonesia? Ya, terima kasih Reza. Pertanyaannya bagus sekali ya. Ya, kalau kita tahu ya, kita lihat bahwa memang hanya ada 6 agama yang diakui ya secara sah oleh negara. Artinya itu yang yang diakui secara negara, yang secara administratif yang bisa dicantumkan di kolom-kolom KTP. Tapi sebenarnya kan memang juga banyak sekali penghayat kepercayaan yang ada, dan itu tidak diakui dan mereka tidak bisa memunculkan identitasnya seperti itu ya. Dan karena padahal sebenarnya kalau kita mau melihat bahwa mereka kan punya hak punya hak yang sama, apalagi ketika kita berbicara mengenai hak asasi manusia, di mana Indonesia juga pemerintah juga sudah meratifikasi Bill of Human Rights, itu Kovenan Hak Sipil dan Politik, dan di situ kan salah satu pasalnya, pasal 18 itu mengenai hak untuk beragama, berkeyakinan, nah itu dan sebagainya. Sehingga memang seharusnya kepercayaan ini sudah tidak saatnya lagi mereka sembunyi-sembunyi. Artinya mereka bisa diberi ruang lah, dan mereka bisa diberi ruang akses terhadap di publik gitu. Ya, mungkin info untuk teman-teman pendengar Sobat Berkemajuan yang sedang menonton atau mendengarkan video ini, Ibu baru saja atau beberapa tahun yang lalu melakukan penelitian di salah satu sistem kepercayaan Tolotang. Jadi mungkin bisa sharing sedikit Ibu tentang penelitiannya di Tolotang. Ya, betul sekali Reza. Jadi saya itu dengan tim. Jadi saya dengan tim dosen dan juga ada beberapa mahasiswa yang ikut sebagai asisten peneliti. Kita ini sudah 2 tahun berturut-turut melakukan penelitian mengenai penghayat kepercayaan Tolotang di Sidrap. Jadi penghayat kepercayaan Tolotang itu ada di Sidrap, Reza. Nah, penelitian kami ini alhamdulillah didanai oleh LPPM Unhas ya. Jadi kita dapat hibah internal untuk melakukan penelitian. Apa yang kami teliti di situ? Yang kami teliti adalah bagaimana jadi mungkin mirip dengan kepercayaan Marapu yang meminta supaya diakui. Nah, itu. Dan jadi yang kami teliti adalah bagaimana masyarakat Tolotang ini atau masyarakat penghayat kepercayaan Tolotang ini dapat terpenuhi hak asasi manusianya dengan adanya kepercayaan mereka ini Tolotang ya. Yang hasil yang kita dapatkan itu salah satunya adalah mereka memang diberi ruang, Reza ya. Jadi mereka mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat atau dengan warga masyarakat yang ada di Sidrap oleh pemerintah. Namun sayangnya mereka itu di KTP-nya itu masih menggunakan atau mencantumkan identitasnya sebagai agama Hindu. Iya. Nah, itu kan yang sebenarnya walaupun mereka sih tidak keberatan. Ya. Tapi kan seharusnya mereka juga mengakui bahwa agama Hindu dengan Tolotang itu berbeda.
Sehingga kan seharusnya mereka bisa mencantumkan tolotang ya seperti itu, apalagi dengan sudah keluarnya sudah keluarnya putusan MK nomor 97 tahun 2016 itu. Tapi kemudian kenapa mereka tetap masih mencantumkan agama Hindu? Karena mereka mengatakan bahwa di satu sisi itu katanya supaya lebih mudah mengurus administratif. Nah, kalau seperti itu kan berarti memang ya kita bisa lihat bahwa kenyataannya bahwa memang masih ada diskriminasi ya, masih ada dengan alasan bahwa lebih mudah mengurus segala administrasi dan kependudukan dan sebagainya, maka tidak perlu mencantumkan kepercayaannya di dalam kolom KTP. Nah itu kan, padahal kan sebenarnya harusnya tidak seperti itu. Padahalnya harusnya langsung saja kalau memang sudah ada keluar keputusannya. Mungkin betul. Pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana sih seharusnya bagi kita masyarakat atau masyarakat sosial itu menyikapi hal-hal yang demikian pasca adanya putusan MK? Bagaimana kita sikapi tentang bagaimana kita hargai yang orang-orang yang memiliki kepercayaan seperti yang disebutkan tadi? Iya, kita kan terkenal ya dari dulu sebagai bangsa yang toleran, ya. Toleran. Kita menghargai banyaknya perbedaan, dan di Indonesia itu kan memang banyak perbedaan sebenarnya. Betul. Sehingga dengan kita punya sikap yang sifat yang atau karakter kita sebagai Indonesia yang menghargai perbedaan, menghargai toleransi, dan kita juga tahu bahwa banyak agama yang ada, terus kemudian sekarang kita harus menerima bahwa memang banyak kepercayaan yang ada selain 6 agama yang diakui, maka ya kita memang harus bersikap lebih terbuka ya, kita harus lebih bersikap memang harus menerima seperti itu. Artinya bagaimana misalnya kita harus bisa menghargai orang-orang yang dengan dengan agama yang berbeda atau dengan kepercayaan yang berbeda, sepanjang kan kita memberi kesempatan, mereka tidak merugikan kita, seperti itu ya. Dan di Fakultas Hukum Unhas ini saya tahu banyak mahasiswa-mahasiswa, ada beberapa lah mahasiswa itu setiap tahun itu ada yang dengan kepercayaan tolotang, seperti itu. Iya, banyak. Dan mungkin ketika sebelum tahun-tahun sebelumnya itu mereka mungkin masih malu ya mengakui. Tapi kalau sekarang tidak, buktinya apa? Di kelas HAM saya, itu ketika saya mengajar dan saya membahas isu hak kebebasan beragama, terus saya menyinggung bahwa sekarang kan itu ada kepercayaan ini, terus saya misalnya menceritakan mengenai penelitian saya tentang masyarakat tolotang, terus saya tanya, adakah di kelas ini yang menganut penghayat kepercayaan tolotang? Yang lalu itu biasanya tidak ada yang mau menjawab. Tapi yang sekarang ini sudah mulai terbuka. Mereka sudah mulai memperlihatkan identitas dirinya bahwa dan mulai mereka bisa dengan berani mengatakan saya bu penganut agama penganut kepercayaan tolotang ini. Itu kan itu membuktikan bahwa pelan-pelan kita sudah mulai terbuka, kita bisa menerima, dan juga dan buat mereka positifnya adalah mereka jadi juga bisa terbuka untuk bisa mengatakan kepada publik bahwa saya ini saya penganut atau penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia, salah satu ya, seperti itu. Ya. Iya, mungkin kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini kita tadi berbicara pasca adanya putusan MK. Mungkin saya ingin berbicara tentang sebelum adanya putusan MK nomor 16 nomor 97 2016 ini. Bagaimana Bu, atau adakah hukum yang mengikat atau yang mengatur penganut kepercayaan sebelum adanya putusan MK ini dalam menganut kepercayaannya? Baik, ya sayangnya ya seperti tadi saya sudah singgung ya sebelumnya, sayangnya ya tidak ada ya. Jadi ya selama ini kan mereka memang tidak diberi ruang. Jadi yang memang ya hanya diatur itu hanya 6 agama, sehingga ya mau tidak mau ya mereka tetap menjalankan kepercayaannya, tapi itu tadi tidak dikatakan sembunyi-sembunyi sih, hanya jadi tidak terbuka seperti itu. Seperti contoh masyarakat Tolotang, mereka tetap menjalankan semua ritualnya, kepercayaannya, tetapi dalam segi administrasi mereka masuk ke agama Hindu. Nah itu, jadi kan berarti ketika mereka dilihat di kolom KTP-nya, itu kan berarti mereka hanya akan terdaftar sebagai penduduk dengan agama Hindu ya. Nah itu, jadi sebelum adanya putusan MK memang tidak ya
kita tahu. Jadi istilahnya sudah rahasia umum ya, semua tahu lah bahwa ya kita tahu. Saya pernah nonton di media televisi ya. Iya. Itu diliput oleh satu media itu bagaimana ternyata banyak sekali kepercayaan-kepercayaan yang tapi mereka itu ternyata tidak bisa eksis secara tidak bisa eksis memperlihatkan gitu. Jadi mereka hanya seperti kayak ya di dalam komunitasnya saja. Mungkin mereka menggunakan di kolom agak kan malah sebelum kenapa adanya latar belakang penghayat kepercayaan Merapu ini Resa tahu tidak alasan mereka kenapa mereka mengajukan uji material ini kan di mereka Mahkamah menggugat Konstitusi. itu kan ya undang-undang administrasi kependudukan Kependudukan di mana di situ dikatakan bahwa untuk penghayat kepercayaan itu tidak usah mengisi kolom agama. Iya. Nah, itu kan dikosongkan saja. Padahal itu kan sebenarnya diskriminasi ya. Iya. Dan untungnya MK akhirnya mengabulkan kan Mengabulkan. bahwa ya sebenarnya kita harus memberi ruang seperti itu karena mereka ada. Ya, itu kan. Dan negara harus memberikan hak yang sama terhadap semua orang kan seperti itu. Iya. Iya. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir Bu. Bagaimana mungkin sifatnya lebih ke saran bagaimana kita terutama mungkin saya atau teman-teman yang lain atau teman-teman pendengar menyikapi atau bagaimana kita sikapi tentang perbedaan-perbedaan ini mungkin lebih ke saran-sarannya sebagai penutup. Iya. Kalau saya sih ya itu saja. Kita tetap dengan sikap kita toleransi. Ya. Kita menghargai perbedaan dan juga kan seperti ini ya. Kalau saya pribadi ya, hubungan agama itu seperti hubungan Tuhan dengan manusia. So it's a more private. Jadi ketika orang mau memiliki kepercayaan apa, saya mau kepercayaan saya apa gitu ya, agama saya apa, agamanya Resa apa, teman yang satu misalnya dia punya penghayat kepercayaan, nggak ada masalah. Selama kita tidak saling menyinggung, kita memberikan ruang kepada mereka misalnya untuk mereka melaksanakan juga ibadahnya, mereka juga kepercayaannya, mereka juga memberikan ruang kepada kita. Ya, itu kan yang paling baik ya. Dan ketika kita sama-sama menghargai perbedaan, itu kan makanya kita bisa menciptakan perdamaian ya. Iya, pertama. Ya, jadi kalau saya sih itu belajar ketika saya sekolah di luar bahwa agama itu lebih urusan pribadi antara manusia dan Tuhannya. It's more private to a person gitu. Jadi supaya kita nggak usah nyinggung gitu agama. Kalau di Indonesia kan mungkin yang maaf ya kebiasaan kita itu sering sekali bertanya, what is your religion? Apa agamamu? Gitu kan. Jadi agama menjadi penting atau itu urusan publik. Padahal kalau kita mau nggak usah lah. Yang penting kan kita sama-sama tahu dan kita sama-sama menghargai saja bahwa kamu kepercayaanmu apa, saya kepercayaan saya apa. Gitu. Dan kita tidak saling merugikan. Itu saja dari saya Resa ya. Iya, mungkin itulah tadi obrolan kita pada video kali ini bersama Ibu Dr. In Karita Sakarina SHMA. Mungkin kami ucapkan terima kasih Bu atas kesediaannya untuk bergabung dengan kami di volume 1 Sudut Pandang BEM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Semoga dengan adanya podcast ini dapat menambah wawasan sobat berkemajuan dan tetap bertoleransi. Mungkin itu saja. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta bagikan konten ini. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu. Terima kasih Resa sudah diundang. Iya, terima kasih Bu. bincang-bincangnya. Ya, makasih teman-teman pendengar. Mungkin sampai di sini, nantikan volume kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.